Berikut ini komentar media dan netizen Spanyol usai Trump putuskan hubungan dagang gegara Spanyol ogah ikutan serang Iran. Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump, Selasa, tanggal 3 Maret tahun 2026, mengatakan kalau Amerika Serikat akan memutuskan semua hubungan perdagangan dengan Spanyol. Hal ini setelah negara itu menolak mengizinkan militer AS menggunakan pangkalan-pangkalan mereka untuk misi yang terkait dengan serangan terhadap Iran. Trump mengatakan kepada wartawan saat bertemu dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz, "Posisi Spanyol sangat buruk," kata Trump. Dia menambahkan bahwa ia telah meminta Menteri Keuangan Scott Bessent untuk menghentikan semua perjanjian dengan Spanyol. "Kami akan memutuskan semua hubungan perdagangan dengan Spanyol. Kami tidak menginginkan hubungan apapun dengan mereka," kata Trump. Spanyol diketahui mengusir militer AS yang ingin menggunakan pangkalan-pangkalan militer mereka untuk keperluan serangan terhadap Iran. Penolakan ini membuat AS sedikit kesulitan melancarkan serangan dan harus mencari alternatif lain. Israel dan Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara ke Iran sejak Sabtu, yang menewaskan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Sejak itu, Teheran membalas dengan menyerang Israel dan negara-negara di kawasan itu dengan rudal dan drone. Iran telah menerapkan blokade maritim terhadap lalu lintas kapal melalui Selat Hormuz dan telah menargetkan kapal tanker minyak yang mencoba melewatinya. Pada hari Minggu, Hizbullah meluncurkan beberapa roket dari Lebanon yang menargetkan Israel Utara sebagai tanggapan atas pembunuhan Khamenei, menyeret Lebanon ke dalam perang terbuka dengan Israel, yang melakukan serangan dahsyat di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Spanyol tidak untuk perang. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez pada Rabu menanggapi kritik Presiden AS Donald Trump terhadap Madrid karena menolak mengizinkan pesawat AS menggunakan pangkalan-pangkalan di sana untuk menyerang Iran dan merangkum posisi pemerintahnya dengan frasa, "Tidak untuk perang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam tindakan yang merugikan dunia dan bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan kami, hanya karena takut akan pembalasan," kata Sanchez dalam pernyataan yang disiarkan televisi sebagai tanggapan atas ancaman Trump untuk memutuskan semua hubungan perdagangan dengan Spanyol. "Kami menolak bencana ini," tambahnya, seraya mencatat kalau banyak pemerintah lain yang memiliki posisi yang sama dengan Madrid, bersama dengan jutaan warga di seluruh Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah yang tidak menginginkan lebih banyak perang dan tidak menginginkan masa depan yang didasarkan pada ketidakpastian. Sanchez menyoroti dampak negatif tidak langsung dari perang Irak, mulai dari meningkatnya terorisme militan hingga kenaikan harga energi, dan mengatakan bahwa konsekuensi dari serangan terhadap Iran membawa tingkat ketidakpastian yang sama, dan bahwa hal itu tidak akan mengarah pada tatanan internasional yang lebih adil. Trump menggambarkan Spanyol sebagai sekutu yang mengerikan ketika ia bertemu dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz di Gedung Putih pada hari Selasa. Ia mencatat bahwa Sanchez menolak untuk bergabung dengan janji anggota NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB atas permintaan Trump, yang mengindikasikan bahwa Amerika Serikat menanggung terlalu banyak beban aliansi tersebut. Kritik terhadap posisi Jerman. Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Álvarez mengatakan bahwa Madrid telah menyampaikan kepada Jerman bahwa mereka terkejut dengan komentar Kanselir Friedrich Merz di Gedung Putih, yang tampaknya mendukung ancaman Presiden Trump untuk memutuskan hubungan perdagangan dengan Spanyol. "Saya tidak bisa membayangkan bahwa salah satu dari mantan Kanselir, Angela Merkel atau Olaf Scholz, akan membuat komentar seperti itu," kata Alvarez dalam sebuah wawancara dengan televisi Spanyol. Merz mengatakan pada hari Selasa bahwa Spanyol perlu dibujuk untuk menyetujui tujuan NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 3,5% PDB. Sementara itu, Komisi Eropa menyatakan keseriusannya untuk membela kepentingan Uni Eropa setelah Presiden Trump mengancam akan memutus hubungan perdagangan dengan Spanyol karena menolak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militernya untuk menyerang Iran. "Kami sepenuhnya bersolidaritas dengan semua negara anggota dan semua warga negara, dan kami siap melalui kebijakan perdagangan bersama kami untuk melindungi kepentingan Uni Eropa," kata juru bicara Komisi Olof Gell dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap ancaman. Tidak sembarang orang membiarkan diri mereka terjerumus ke dalam keterlibatan dalam pembunuhan, hanya karena orang lain meminta mereka melakukannya. Spanyol masih mengingat Perang Spanyol-Amerika tahun 1898, di mana pihak Amerika merebut Puerto Rico, Guam, Filipina, dan Kuba. Si Trump gila itu kita semua anjing kecilnya. Orang itu idiot, kenapa mereka menolaknya? Berhenti bermain-main. Jadi Trump ingin Iran meluncurkan beberapa rudal ke Spanyol, padahal Iran sudah mengancam akan menyerang siapapun yang terlibat dalam perang itu, membahayakan Spanyol.
Jadi semua orang harus menaatinya, karena Trump menganggap dirinya maha kuasa, hampir seperti dewa. Atau kita akan menghadapi pembalasan Trump. Bagaimana jika semua orang memutuskan hubungan dengan Amerika? Apa yang akan terjadi? Tanah kebebasan, kalau Anda lupa. Kita sudah tahu siapa yang kita curigai. Mengapa kita tidak bersatu dan sedikit merendahkan Amerika Serikat dalam kesuksesannya? Demokrasi hanya berfungsi jika Anda berada di pihak mereka, jika tidak mereka akan mengembalikan demokrasi dengan bentuk kediktatoran. Setelah kegagalan konyol yang dialami Amerika Serikat di Vietnam, negara itu bukan lagi momok menakutkan. Dan orang Amerika tahu betul hal itu. Netanyahu adalah orang yang meyakinkan Trump untuk menyerang Iran. Trump adalah ancaman global. Semua orang akan berbalik melawannya. AS, Spanyol, maukah kau membantuku menginvasi Iran? Spanyol, seperti saat aku membantumu meraih kemerdekaan dari Kekaisaran Inggris, dan apa yang kudapatkan sebagai imbalannya. Kau mengambil wilayahku seperti Kuba, Puerto Rico, Guam, dan Filipina, dan sekarang kau meminta bantuanku? Jawabanku adalah tidak. Selamat siang. Perang harus dihentikan dan perdamaian harus ditegakkan karena begitu banyak orang yang meninggal. Donald Trump adalah iblis yang berkeliaran dan ingin mengubah dunia menjadi nerakanya. Tidak seorang pun dapat memaksa suatu negara untuk terlibat dalam perang negara lain. Tidak seorang pun dapat mendorong seluruh rakyat ke dalam perang yang tidak ingin mereka ikuti. Di mana kebebasan, Trump memaksa orang. Itu bukanlah kebebasan. Bukankah mencuri minyak dari Venezuela sudah cukup? Spanyol tidak seharusnya memberikan apapun kepada Amerika, yang menganggap diri mereka memicu kekerasan, dan dunia tidak menginginkan kekerasan dan genosida. Cukup sudah, Trump. Sikap kedaulatan Spanyol sangat baik. Kebodohan membunuh dan menyerang. Sekarang mereka menangis di pantai. Trump itu lebih gila daripada Presiden Korea. Trump, pergi sialan kau. Kau tidak memiliki dunia, dan kau juga tidak memiliki negara bagian ini. Trump sudah gila. Seluruh dunia akan berbalik melawannya. Orang tua itu melakukan semua ini, dan kemudian dia akan lolos begitu saja setelah memulai perang. Apakah menurut Anda rakyat Spanyol mengatakan kepada presiden bahwa keputusannya sudah tepat? Dan ini membuat saya berpikir tentang lokasi geografis kita karena banyak orang datang ke negara kita. Bagaimana jika tiba-tiba Tiongkok ingin berperang dengan Amerika? Mereka tidak akan menekan kita untuk menyerang salah satu dari keduanya. Waspadalah, Amerika semakin dekat dengan Maroko. Kini Amerika Serikat ingin membangun pangkalan militer di Peru. Biarkan Spanyol tenang, Trump. Ini dia pahlawan gringomu. Jika kau tidak membantunya, dia akan membuatmu membayar mahal. Dia tidak bisa menyerang sendirian tanpa bantuan orang lain. Bisnis adalah satu hal. Perang bukanlah bagian dari bisnis. Ini dia diktator gringomu. Strategi Trump adalah menghasilkan lebih banyak berita agar kasus Jeffrey Epstein dilupakan dan menjadi tidak relevan, karena media berita lain akan sibuk fokus pada apa yang sedang dia lakukan. Ini sesuatu yang saya perhatikan. Mungkin saya salah, tapi siapa tahu. Saya rasa orang bernama Trump itu perlu dikurung sekarang juga, di rumah sakit jiwa untuk orang tua, dan biarkan dia melampiaskan amarahnya di sana. Trump mengira dia memiliki dunia dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia sudah menghancurkan Amerika Serikat. Trump memiliki kepribadian ganda. Menurutku, iblis kecil dalam dirinya lebih kuat daripada sisi positifnya, dan akhirnya dia melakukan dan memperbuat hal-hal bodoh. Kamu perlu lebih cerdas, Donald. Kamu tidak punya penasihat yang baik. Dan di sini ada orang-orang yang ingin bersekutu dan bergantung pada Amerika. Henry Kissinger. Menjadi musuh Amerika itu berbahaya, tetapi menjadi sekutu itu fatal. Amerika Serikat yang menganggap dirinya sebagai bapak dunia, jika tidak mau, ya tidak mau. Spanyol, Kanada, Meksiko, martabat semua negara mengisolasi Amerika dan Israel, dan bergabung dengan BRICS. Trump, yang licik dan cerdas, menyembunyikan kekalahannya dengan dongeng. Mereka bilang, kita tidak bisa, tapi kalau kita mau, kita bisa.
tapi kita tidak akan bisa. Trump adalah ancaman bagi perdamaian dunia. Dia harus dimakzulkan. Sanksi jika kau tidak membantuku, apa namanya itu? Dolar harus lenyap. Mereka berspekulasi, mengendalikan, mengumpulkan, dan meminjamkan uang karena mereka tahu mereka akan terlilit utang. Semua orang menentang Amerika, karena jika tidak, salah satu dari mereka akan dijatuhkan. Trump itu pengecut. Saat dia tahu akan kalah, dia mulai meminta bantuan. Persetan dengannya. Trump adalah ancaman. Banyak orang sudah muak dengan cara pemerintahannya. Dia menganggap dirinya maha kuasa, dan itu akan membawa konsekuensi baginya di masa depan. Seorang diktator dalam wujudnya yang paling murni, bahkan sekutunya pun tidak luput darinya. Ini sungguh keji, orang gila ini mengira dirinya siapa. Dan mereka yang mendukungnya, ya, itulah yang dipikirkan orang. Dia menganggap dirinya orang paling bodoh di dunia. Jadi, jika saya memiliki pendapat berbeda dan tidak menginginkan perang, Trump melanggar perjanjian internasional dan mengancam Spanyol. Amerika tidak menghormati negara lain. Trump tampak seperti seorang preman. Orang tua itu menganggap dirinya raja dunia. Amerika dan Israel, negara-negara yang menundukkan negara lain melalui kekuatan militer mereka, menginvasi Irak dengan dalih senjata kimia, merebut minyaknya, dan tidak pernah menemukan senjata semacam itu. Kedua negara ini, Amerika dan Israel, harus dinetralisir. Kita semua harus bersatu melawan dua wabah ini,